selamat pagi, kita udah sampai dan belum sempet videoin. Tadi gua masuk, langsung sarapan. Nih, gimana sih? Dia udah duluan. Dia juga duluan. Hai. Nah, gue udah selesai sarapan dan sekarang kita udah ada di dealernya Aletra nih, seperti yang tadi gue bilang. Nah, kita lihat nih di bawah sini pemandangannya kayak gini. Dia emang cuma jual satu varian mobil ya, yaitu si Aletra L8. Nah, ini ada berbagai macam warna, ada yang putih, ada yang abu-abu, ada yang hitam. Itu yang hitam lagi. Dan di situ ada teman-teman media yang tadi masih sarapan. Dan itu kayaknya mobil-mobil yang bakal kita pakai tuh di luar sana untuk ke Magelang. Jadi ditunggu aja kontennya, pasti seru. Wait, paling pagi, sama sekali nggak terlambat. Buat vlog. Mengenai safety brief selama acara 3 hari kita ke depan di acara Aletra L8 EV Media Heritage Drive. Biar teman-teman malam make Aletra L8 EV akan diisi oleh satu driver. Pengenalan sedikit soal produk kita. Semua tentunya pasti bisa nyetir lah ya. Nggak ada yang nggak bisa nyetir kan. Bagi-bagi mobil barusan. Terus mobil sama siapa lu? Sama Papi Yoga. Kita bagi-bagi mobil. Sekarang kita mau ke mobil masing-masing. Ya, mobilnya masing-masing ada di mana? Kelompoknya disesuaikan. Untuk yang masih bingung, boleh silakan ditanyakan kepada tim IO. Nah, hari ini kita semobil bareng Halo Otomotif, B-Channel, dan baru punya mobil. Halo. Hai, ini bukan Dendi Mas. Feb, kasih lihat dosa lu. Lu hari ini bawa apa? Lu bungkus apa? Perkedel sama tempe. Tempe, pinter. Gue nyesel gue ngambil. Ini warnanya nih. Nih mobil ini kita dapat yang abu-abu ya. Jadi sini ada yang putih, ada yang hitam, ada yang abu-abu. Dan yang abu-abu ini begitu kena matahari cakep ya. Ih. Lihat. Warnanya. Nice. Nah, tadi di dalam gue udah kayak semoga dapatnya mobil warna abu-abu. Bener. Abu-abu. Putih juga ganteng sih. Kalau putih mobilnya jadi kelihatan gede banget. Abu loh, dikabulkan. Iya, makanya. Gue bilang kalau Pengennya abu kan? gue bilang yang putih mobilnya jadi kelihatan gede. Padahal mobilnya emang sebenarnya gede ya. Lebih gede daripada Innova Reborn dan Innova Zenix. Iya, lebih panjang. Lebih panjang sih. Gila ya. Halo Mas. Terima kasih. Kuncinya normal. Nah, ini untuk pertama-tama kita jadi passenger prince dulu nih. Mantap. Jadi kalau ditanya, emang bicara mukanya kayak gini? Enggak ya? Enggak dong. Enggak ya, ini beda ya. Beda. Bagian dari timnya. Betul. Mantap. Jadi jangan ngawur kalian. Ini layarnya floating gitu. Iya. Nice. Interiornya sih berasa premium ya, soft touch. Nah, dan by the way gue belum pernah. Hello. Mantap. Dan by the way gue belum pernah nyentuh Aletra sebelumnya, sama sekali. Dan ini pertama kali banget gue nyentuh Aletra dan langsung masuk ke dalamnya. So far so good ya, mobil cukup serius. So far so good. Tapi rasa berkendara gimana? Nanti kita cobain. Nah ini kita belum berangkat ya, kita masih di area bengkelnya, area servis. Dan gue salvok sama si home charger ya. Bagus ya bentuk home charger ya, warnanya hijau, mewah, British Racing Green. Berangkat. Tenaga gue masih banyak banget nih guys. Kayak seakan-akan cukup tidur. Kita lihat ya. Mantap. Tepar. Jangan 2 jam lagi, 15 menit aja. Dadah. Ada satu hal yang gue sadar nih di mobil depan begitu dia ngesen, LED stripnya mati sebelah. Coba kita pastiin pas dia mati ngesen ya. Kita pastiin kalau ini nggak konslet. Canggih. Eropa. Makanya dia udah ngejelasin di video gue. Nah ini kira-kira looks-nya si Aletra di jalanan di sebelah mobil-mobil lain.
Dia secara panjang lebih panjang daripada Zenix ya, lebih panjang. Zenix itu 1755, ini 1812. Jadi lumayan jauh nih bedanya nih. Tapi secara tinggi atap, Doi jauh lebih tinggi nih. Nah, kita lihat nih sebelah-sebelahan sama-sama putih. Nggak kayak lebih gede kan? Tapi sebenarnya lebih panjang mobilnya. Dan di belakang, legroomnya, ini mah Duduk Vincent. nyaman. Good morning, Jeha. Mr. J. Good morning sunshine. Enak gak bobonya? Jujur, pulas. Bantingan enak berarti bantingan. Bantingan pol, kekedapan not bad. Dan ini bantingannya di MBZ. Kita cek nih. Ini sambungan. Anteng mobil. Enak sih. Oke lah, tapi ini emang speed kita 65 ya, jadi ya masih enak. Kita nggak tahu kalau lari 80 cepet, kita nggak tahu. Sekarang di MBZ kecepatan kita 100 lebih sedikit, dan menurut gua ini bantingannya oke, dia EV, dia berat, bantingannya pasti beda sama ICE. Menurut gua ini tuh tetep ya, namanya EV itu pasti ada keempukannya, pasti ada gel-gelnya dikit. Mungkin rasanya mau dibilang kayak Innova Reborn juga nggak separah Innova Reborn sih. Jadi ini much better than Innova Reborn. Mirip Zenix actually, mirip Zenix. Iya, tapi ini keep in mind kita isi berempat ya. Jadi mungkin kalau isi berdua atau sendiri akan lebih enak mobil ini. Tapi ini isi berempat aja kayak Zenix isi berdua. Jadi menurut gua kira-kira begitulah rasanya. Nggak separah EV lain, banyak EV lain yang jauh lebih parah di MBZ. Dan ini salah satu yang lumayan enak ya. Nice Aletra. Oke, ini MBZ lagi ada trouble, dan ini depan kita ada Aletra yang modif. Dia pakai roof box, dia pakai crossbar pastinya, dan dia pakai awning ya. Ini nice, ini setelan lucu. Cocok Aletra diginiin buat road trip. Dan selihatan gua tadi pas di dealer, kalau nggak salah dia pakai ban AT deh. Kelihatan ya bang? Iya. Iya, bannya ban AT. Nah ini MBZ. Jadi korupsi. Nah, biar lebih kelihatan lagi di MBZ bantingannya kayak gimana sih? Ini gue pakai wide angle, jadi akan lebih kelihatan goyangannya dibanding gue nge-zoom. Coba kita cek. Nah, nih. Normal ya? Normal aja. Pakai apa ya? Gimana cara gue menunjukkan bantingan di MBZ? Dengan Aqua? Oh, ini bisa jadi benchmark kenyamanan baru nih. Naruh Aqua di dashboard 90 speednya. Nih 87, 88. Aqua anteng. Airnya sih nggak anteng ya, karena ya dia air. Dia air, maksudnya dia anteng. Dia kan liquid bukan solid. Nah, tapi minimal botolnya tegak. Iya dong. Nah, tadi tuh gue di dalam sempet nanya sama anak-anak ya, ada yang udah lihat bannya belum sih, bannya merek apa? Dan ternyata bannya Hankook. Gue expect dia pakai entah itu GT atau Cylon, ternyata enggak ya. Jadi there's a reason kenapa mobilnya enak. Ternyata emang bannya ban enak, walaupun dia bukan Hankook yang mahal banget gitu, enggak ya. Dia Hankook yang Ion STAS SUV. Coba kita lihat ukuran bannya berapa sih. Oh, ini khusus EV ya. Tuh ada logo EV-nya. Dia itu 225 55 ring 18. Cukup tebal, makanya nyaman ya. Terus lihat deh, dia dalam sini ada bludru-bludrunya gini. Ini juga nih yang bikin kekedapannya lumayan ya. Nice tuh, dia bulu-bulu gitu. Cakep. Mobil juga desainnya bagus, proper, bener. Bentuknya normal gitu. Waktu menunjukkan pukul 10.49, kita dari kilometer 148, kita lagi lari dari tadi tuh kayak 90, 110, 90, 110. Normal di Trans Jawa tuh itu sangat normal. Bahkan dari tadi sebenarnya kita lebih baik disusul daripada nyusul. Dan yang gua rasain adalah di mobil ini wind noise-nya. Kalian denger suara anginnya. Ini kita lagi lari 96.
Nah suara angin itu lumayan berasa, tapi suara angin yang kayak gini tuh tadi nggak berasa ketika kita masih di tol-tol belakang yang belum Trans Jawa. Jadi bisa jadi ini gara-gara di sini emang anginnya juga kenceng ya, apalagi kan Trans Jawa kita tahu sendiri tuh side wind-nya lumayan berasa dan mungkin ini ada faktor dari sana juga. Cuma ya ini suara angin sih lumayan masuk ya. Sudah sampai ke Cirebon, kita makan yang Cirebon banget, which is empal gentong. Sesuai janji. Masa sih? Bukannya bakmi gudeg ya? Ini rumahnya nggak punya internet nih kayak gini. Gimana Feb? Ini kayaknya Cirebon mataharinya 3 sih. Iya ya? Panas banget ya sih? Bener lagi. Gila men, perkedel gue juga masih sisa 3. Itu ini buat sini ya? Di kuah, di ancur-ancuran. Aduh, mantap banget. Enggak, ini emang ada Sate Kambiang. Perkedel from Jakarta. Apa? Udah. Apa? Udah dong. Suka banget. Belum, gimana caranya? Pakai mulut. Gembal, Bang. Oh ini di mangkok ya? Iya dong. Karena empal gentong biasanya kayak di batu gitu. Oh benar. Ya kan? Kira maksudnya Yang kayak harus teh poci, batu kayak tanah liat gitu. Iya. Iya kan? Bener ya? Tapi ini jujur gelas modern ya. Modern. Gelas modern. Makanya Coffee pakai shop. mangkok juga udah modern. Coffee shop. Nah, kita tadi habis makan di dalam, terus mobilnya dicasin. Jadi sekarang udah range-nya udah naik lagi ke 509. Nah, state of charge-nya 93%. Tadi sayangnya kita nggak merhatiin ya, begitu sampai sini baterai sisa berapa persen ya. Tapi range-nya sisa 297. Jadi ya sekitar 40%-an lah mobilnya dari Jakarta ke Cirebon dengan kondisi kita nggak irit-iritan ya. Full AC. Jadi kita bawa dengan cara sealami mungkin, senormal mungkin, dan baterainya kira-kira ya segitulah. Jadi mobilnya lumayan, ya maksudnya buat road trip udah bisa ya sebenarnya ya. Apalagi sebenarnya di mobil bisa bawa 7 orang dengan nyaman, lega. Bagasi gede. Bagasi gede, nice. Kita memisahkan diri dari grup ya karena kita butuh kopi. Nah ini tuh Aletra ini, Aletra L8 EV ini masih ada tombol start stopnya. Jadi injek rem, nyalain, dia baru nyala. Nah, gua udah, karena gue reviewer mobil, jadi gue udah biasa kan pindah-pindah mobil kan. Jadi ada EV yang nggak pakai start stop, ada EV juga yang pakai start stop. Bener. Gua apapun EV-nya mau pakai start stop mau enggak, gue biasa aja. Oh gitu. Gue biasa aja, gue udah terbiasa sama dua-duanya. Kalau lu lebih suka EV yang ada start stopnya atau yang sekarang gue masih kagok kalau yang nggak ada start stopnya. Jadi kalau misalnya Volvo EX40, gue habis nge-review Volvo minggu lalu. Dia masuk nginjek rem, masukin D, mobil jalan. Nah itu gue tuh jadi nggak ngeh, mobilnya tuh udah on gitu. Oke, nah itu Volvo itu, terus habis itu tinggal lu masukin P, lu keluar, lu kunci. Sama kayak Wuling REV yang tipe tinggi. Sama kayak Vinfast juga kayak gitu. Bener, nah lu lebih suka berarti yang ada tombol start stopnya. Iya. Oke, kalau lu lebih suka yang ada tombol. Yang ada tombol? Iya. Oh lu sama ya. Kalau gua no problem sih, mau dua-duanya mau kayak gimana, gua no problem. Karena udah terbiasa kali ya. Ini bisa aja kembaran Denny Mas. Oke, karena walaupun ini style yang vlog, tapi karena gua reviewer mobil masa nggak di-review. Nah, ini di sini gua udah ada di balik kemudi si Aletra L8 EV, dan menurut gua mobil ini normal ya rasanya. Artinya normal tuh apa? Nggak kayak bawa EV. Jadi ketika kalian kick down, gua lagi lari speed normal di tol, terus gua kick down nih. Ya udah, tenaganya ngisi, tapi torsinya nggak ngagetin, tapi cukup. Jadi emang mobil ini rasanya tuh kalau kalian familiar sama mobil bensin mungkin ya, rasanya kayak mesin-mesin Cenggo turbo tuh, kayak mesin-mesin 1500 turbo gitu-gitu, mirip powernya, mirip. Jadi dia cukup alami kalau kalian transisi dari mobil bensin ke mobil listrik. Artinya apa? Artinya kalau kalian butuh mobil listrik, apalagi 7-seater, ini bisa jadi opsi selain BYD M6. Karena kenapa? Karena dimensinya lebih gede, bagasinya lebih gede, dimensinya juga yang tadi gue bilang dia lebih panjang daripada Innova Zenix. Jadi kayaknya ini lebih cocok ya buat keluarga-keluarga Indonesia. Nah itu yang pertama. Kedua, yang gue rasain lagi, mobil ini yang tadi gue bilang juga masalah suara angin. Gue nggak tahu karena ini di Trans Jawa atau gimana, tapi mobil ini suara anginnya lumayan kedengeran. Tapi bisa jadi gara-gara di Trans Jawa ini anginnya kencang, karena tadi begitu di tojor dengan speed yang sama, suara anginnya nggak sekencang ini gitu. Jadi ini boleh
highlight nih, walaupun sebenarnya mobilnya cukup kedap. Jadi kayak tadi tuh kita di restoran, depan kita ada IO dan orang APM-nya ngomong pakai mic, itu dalam mobil kedap. Kita nggak kedengeran di depan mereka ngomongin apa, kita nggak kedengeran, cuma lagi-lagi suara angin nih. Jadi bisa jadi ini emang anginnya Trans Jawa emang kencang gitu. Terus lanjut lagi ke, kalian pasti udah familiar sama masalah gue di setiap mobil, yaitu posisi berkendara. Apalagi mobil ini LMPV, ini bukan LMPV, sorry, ini LMPEV, bisa jadi ya, LMPEV atau enggak ini MPV aja, MPEV, karena ini lawannya Zenix mungkin ya. Gua susah banget dapat posisi nyetir di mobil-mobil seperti itu biasanya, karena kaki gua panjang, posisi nyetir gua ribet. Tapi di sini karena dia udah tilt dan teleskopik, terus bangkunya pengaturannya lumayan oke, dia ada head adjuster, bisa di recline pastinya, ada bisa maju mundur juga pastinya juga. Gue bisa dapat posisi duduk yang enak tapi nggak sempurna. Kenapa? Karena menurut gue setirnya agak kurang turun. Jadi kalau gue naruh paha di sini, terus tangan gue taruh di paha, gue megang setirnya agak kejauhan. Sedangkan gue suka banget posisi nyetir nyantai gitu. Nah, kalau masalah setirnya sekarang, selain dia di tiltnya kurang bisa turun, menurut gue setirnya suka lari-lari kalau lagi high speed. Parah nggak? Enggak, karena nggak semua orang nyetir high speed mulu. Tapi ketika di high speed mobil ini, gue ngerasa setirnya berat ya, feedbacknya enak, maksudnya bobotnya enak. Guys, pegangan ya, gue mau pindah jalur. Nah, predictable nggak? Predictable, tapi on certain surfaces, kayak misalnya perpindahan dari beton ke aspal, dari aspal ke beton, atau mungkin kalau di peak misalnya dari aspal ke konblok, itu setirnya agak lari-lari. Gue nggak tahu masalahnya di mana, tapi itu masalah yang jarang gue hadapi di mobil harga segini. Itu dia. Dan tadi lu juga ngerasa ya, setirnya ya agak, kalau kayak dia ubah ganti surface atau emang gelombang tapi lagi di tol high speed gini, setirnya tuh suka lari-lari. Membahayakan nggak? Enggak sih, selama tangan kalian full di setir terus. Oke, next, kedua, bantingannya. Mobil ini sebagai penumpang enak, sebagai yang nyetir bantingannya juga pastinya enak, karena kita yang ingin kontrol, kita tahu kira-kira bantingannya di depan servisnya akan kayak gimana. Tadi di MBZ gue udah kasih lihat klipnya juga, mobil ini sangat-sangat nyaman di MBZ, sangat nyaman. Kita isi berempat. Biasanya di EV lain yang ukurannya segini itu mentok stopper, jujur mentok stopper biasanya. Jarang banget ada EV yang gak mentok stopper, apalagi EV Cina. Nah, di sini mobil ini empuknya empuk dan masih cukup nyaman. Bahkan tadi gue tiduran pas di MBZ. Jadi mobilnya enak di MBZ setelah sini, dan jarang banget ada EV yang enak di MBZ. Gitu. Mungkin tadi seperti yang gue udah bilang, rasanya kayak Innova Zenix kalau di MBZ. Yang artinya apa? Enak. Gitu. Kalau kayak Reborn kan nggak enak. Nah, ini Zenix tuh enak. Mobilnya terasa mantep di MBZ dan mobilnya juga lebar, jadi nice. Jadi overall first impression gue, first drive gue untuk si Aletra L8 EV ini positif, mostly positif, 90% positif. Sisanya minor sih, dan nggak ada yang deal breaker gitu. Mungkin abis ini gue akan review row kedua. Kita nanti gantian ya. Feb, lu gak usah ngumpet-ngumpet, Feb, lu kelihatan dari tadi. Oke, nanti habis ini gantian ya, gue di belakang ya. Oke. Nah, nanti habis ini gue review row keduanya. Bye-bye. Kita udah sampai ke rest area andalan nih. Tiap kali media drive ke Jawa Tengah, pasti endingnya di rest area sini dulu nih, 379. Karena di sini ada charging station. Nah, ini kita kebetulan yang pertama sampai, dan seperti biasa ya, di 379 ini sunsetnya bagus banget. Gila, dan dari sini kelihatan banget mobilnya panjang ya. Tuh, panjang, mobilnya panjang. Dan tadi sih kita agak boros gara-gara kita lumayan ngegas lah. Kita nggak nyantai-nyantai amat. Terus AC juga kenceng, apalagi kita isi berempat kan. Jadi tadi nyampe sini baterainya kira-kira sekitar 30-an%. Tapi menurut gua ya oke lah. Karena yang penting kan bisa sampai sini dan kita nggak sempat ngerasain yang namanya range anxiety. Jadi menurut gua mobil ini masih enak banget buat kalau dibawa ke luar kota. Apalagi yang tadi gue bilang ya, bantingan itu mirip banget sama Innova Zenix. Yang artinya apa? Mobilnya enak, nggak terlalu empuk, nggak ada karakter kayak
EV lain yang terlalu keempukan terus sampai membal-membal banget, itu kan kalau kayak gitu lu capek di jalan. Kalau ini tuh nggak capek. Cuma balik lagi tadi yang gue bilang, di unit kita yang kali ini menurut gue kelemahannya adalah setirnya suka lari kalau ada surface yang berubah di jalanannya. Gue nggak tahu di unit lain kayak gitu juga apa enggak, tapi coba habis ini gue tanya ke mobil lain. Gue pernah bahas soal mobil listrik yang charging portnya di depan, dan gue selalu bilang gue nggak suka sama mobil listrik yang charging portnya di depan. Kenapa? Karena kita tahu di Jakarta pasti akan ada potensi kita tuh nyundul mobil orang di jalan raya, entah mobil orang itu rem dadak atau gimana, dan ketika charging port di depan, amit-amit kita nyundul, itu si tutup tangkinya ini, tutup charging portnya ini, kemungkinan besar untuk trouble-nya tuh besar ya. Jadi akan ada resiko kita nggak bisa ngecas kalau nyundul bagian depan. Dan dulu gue pernah ditanya sama orang, berarti menurut lu paling enak charging port itu posisinya di mana? Ya menurut gue seperti normalnya mobil bensin. Nah, yang artinya di mana kalau di mobil listrik? Iya di sini, di area sini. Menurut gue paling normal dan paling minim resiko. Jadi ya, tapi ya banyak juga sih mobil listrik yang charging portnya di depan. Jadi ya udahlah, mungkin that's the trend. Nah, ini saya sekarang baru pada sampai nih, teman-teman dari rombongan Aletra, including yang ini juga. Sekarang kita berhenti dulu ngontennya karena kita mau istirahat sambil vom udah habis. Bang Denny Mas. Oke, sekarang kita udah sampai Magelang. Waktu menunjukkan pukul 8:30. Ini ngaret 2 jam karena kita emang nyantai. Terus abis itu, gue dari tadi udah nyobain duduk di belakang. Cuma emang belum syuting, belum review jok belakang karena udah gelap. Jadi besok aja gue duduk belakang lagi. Gue akan review jok belakang kayak gimana. Jadi abis ini sampai hotel mau langsung istirahat. See you besok. Ini dia hotel kita. Selamat pagi. Jadi ini kejutan ya, karena semalam kita sampai sini tuh malam banget. Terus kita nggak tahu kalau view-nya bagus. Mantep. Nah, ini kita lagi ngikutin mbak-mbak setir kanan. Kata dia let's go. Itu langsung Aletra. Siapanya Aletra? Sendirian. Iya, dia bilang duluan aja, soalnya udah dicariin Bari. Dia lagi make up. Dia lebih telat lagi. Iya, dia bangun terakhir. Pet, ada yang lebih telat dari kita. Yeay, kita bukan yang terakhir. Itu shuttle kan? Mbak Ari nggak akan marah ke kita karena Mbak Ari akan marah-marahnya ke Adia. Iya benar. Iya. Halo Febri, jangan pura-pura serak dong. Enggak kok, ini enggak serak. Normal. Ini Normal. Dia 1 tahun setelah produk yang itu launching, Geely membuat konsep car ini dan dipamerkan di April 2017 Geely Ada bebeknya. Hush, mulut. Bebek. Ya ampun, Revian, Bebek. gue lagi on cam. Bebek. Hush, lagi. Nah, panitia udah nyiapin beberapa spot yang dikasih display mobil. Nah, salah satunya ini. Ini Aletra LCD yang trim Aeroline. Dia kayak body kit gitu. Sekarang kita akan lihat sinematiknya aja kali.
Nah yang tadi kan udah modif-modif tuh si Aeroline itu. Sekarang nah kita videoin yang standaran. Yang menurut gue sebenarnya jujur gue lebih suka yang ini sih dibanding yang Aeroline itu. Selera lah, cuma menurut gue ini lebih manis. Menurut gue dia manis as is tanpa ada too much excessive aero. Walaupun tadi yang sebenarnya Aeroline beneran bolong ya, cuma somehow gue ngeliatin itu lebih dibilang cantik bisa, dibilang ganteng bisa. Nah, tuh. Sekarang kita lihat lebih dekat si desainnya Aletra L8 EV nih. Ini sebelah gue yang warna putih tadi ya. Nah, kita lihat. Di depan sini seperti mobil listrik pada umumnya, dia pastinya nggak ada grillnya. Dan ini mukanya berbeda dari negara manapun ya, karena ini emang desain untuk Indonesia. Nah, di depan ada charging port yang sebenarnya kelemahannya udah gue sebut kemarin. Kalau charging port di depan, nah di bawah cuma ada bukaan mungkin untuk AC dan pendinginan baterai. Nah, kita lanjut ke bagian samping. Di sini di lampunya ada tulisan Chili. Stop peleknya nih. Dia itu ring 18 dan bannya itu 225/55. Ini yang bikin kita nyaman kemarin. Dan bannya bukan Cylon, bukan GT. Karena jalanan Indonesia tuh lumayan PR ya. Jadi emang bannya tuh harus yang sedikit lebih serius dibanding ban-ban kayak GT dan Cylon gitu. Nah, di sini ada spion yang menurut gue ini salah satu desain tercantik di eksterior mobil ini. Lihat spionnya. Ini pedestalnya serius. Terus habis itu dia ada chrome-nya gini naik ke atas. Ada sen-nya juga. Terus ada kamera buat kamera 360-nya. Dan ya lagi-lagi ya menurut gue ini salah satu spion tercantik. Nah, terus habis itu dia window line-nya dia chrome. Tapi chrome-nya nggak norak, nggak terlalu mengkilap banget juga. Menurut gue ini manis juga. Cuma kalau orang Indonesia pasti bakal banyak yang hitam-hitamin pasti nih. Kalau gue sih gak suka dihitam-hitamin kayak gitu. Di atas ini ada roof rail yang kalau kita lihat tadi di bawah sih yang mobil udah dimodif beneran dipakai ya. Nah, di belakang juga ukuran bannya sama, ukuran pelaknya sama. Terus ini desain belakangnya dengan LED strip yang nyambung dari kiri ke kanan, bikin mobilnya makin kelihatan lebar lagi. Padahal di mobil ini emang lebar. Terus ini ada Aletra, di spell out ALETRA. Yang kalau dilihat A yang depan sama A yang belakang beda, dan ini detail-details yang menarik banget. Artinya desainnya dipikirin nih, sampai ke emblem-emblemnya. Terus ini ada nama mobilnya L8 EV. Nah, terus di bawah masih ada chrome yang nggak too much, masih manis menurut gua. Terus di bawah kayak ada aksen-aksen, harusnya kayak buat knalpot gitu ya, twin exit, cuma di sini ditutup pastinya. Terus di bawah ada kayaknya rear fog lamp nih. Tuh aja sih, si wipernya juga rapi. Sini ada integrated roof spoiler. Mantap. Jadi overall mobil ini desainnya sebenarnya it works ya. Menurut gue desainnya berhasil. Manis. Sekarang kita menuju ke Candi Borobudur, dan di sini gue nyobain duduk belakang. Di sebelah gue ada @baru.punya.mobil. Betul. Ya, terus habis itu kita lagi nyobain row belakangnya. Ini direbahin maksimal, yang gua nggak terlalu rebah. Dan ini di sini legroomnya sekebon. Jadi mobil ini emang dimensinya seperti yang gue bilang, dia lebih panjang dari Zenix, dan dia sebenarnya ada konfigurasi 8-seater, jadi bukan yang captain seat. Jadi itu mantap banget ya. Nah, ini kebetulan varian kita yang captain seat. Di sini ada seat back pocket yang banyak. Jadi di sini Pak baru punya mobil ini naruh HP, naruh gear, ada HT juga buat ke panitia. Terus di bawahnya ada seat back pocket yang gedenya lagi. Terus habis itu di sini door handle sama kayak di depan ya. Dia yang modelnya terintegrasi gitu garisnya. Terus di sini kayak kepotong gitu. Nih, lucu. Door panel juga bagus, material empuk sampai belakang masih dapat. Ini material keras, terus ini empuk lagi, dan di bawah sini ada ambient light sama seperti di bagian dashboard depan.
Nah, di sini jendelanya apakah sudah full auto? Sudah. Dan dia sampai bawah. Tuh, dia sampai bawah. Mantep banget. Nah, terus habis itu kalau kalian lihat ya, posisi duduk gue relax banget. Relax banget karena ini emang beneran captain seat, beneran emang senyaman itu, bukan captain seatan. Jadi memang secara legroom, secara lebar joknya, secara keempukan juga mobil ini enak. Headroom. Melimpah. Jadi memang mobil ini diciptakan untuk row kedua sebenarnya ya. Walaupun di bawahnya juga masih enak. Dan di tengah sini ada bolongan akses buat ke belakang. Tapi row ke belakangnya sih gue belum nyobain nih. Coba mungkin nanti kalau ada kesempatannya gue nyobain. Nah, di sini ada kontrol AC. Kontrol AC yang ternyata AC-nya di-develop khusus untuk Indonesia. Jadi sudah disesuaikan dengan climate di Indonesia juga. Jadi emang dari kemarin tuh AC-nya kita komenin, kenapa nih mobil AC dingin banget kayak kulkas daging, ya karena itu. Terus di sini ada sedikit slot penyimpanan. Pak Guru, pinjam. Nah, itu bisa buat naruh HP. Makasih. Terus habis itu di sini ada colokan 2. Karena mobil ini terlahir di era transisi antara USB-A dan USB-C. Zang. Jadi ada dua-duanya. Ini gue suka banget nih mobil-mobil yang kayak gini. Terus udah di bawahnya polos, nggak ada apa-apa. Ini cemilan dari panitia. Terus habis itu udah deh. Kira-kira begitu aja si row kedua Aletra L8 EV ini. Mungkin nanti gue akan cobain row ketiganya kalau tenaga gue masih ada. Sekarang kita ke Candi Borobudur dulu. Kita mau konten. Dadah. Wah, aku turis. Adem ya? Adem Apa pakai payung? Ya. Adem nih matahari. Gila, ini pemandangannya gokil. Aletra gila. Gila. Lihat ya. Gila. Speechless gua. Mau dong masuk. Tutupan. Pengen ada bang. Semuanya Ademnya di sini ya. Adem. Aman banget. Mataharinya 3 ya para pengendara. Satu. Mana ada sih matahari 3, gila kali setir kanan. Sekarang kita mau lanjut ke tempat lunch. Kita tadi udah panas-panasan di Candi Borobudur dan sekarang kita sambil ngedit, sambil disetirin. Row keduanya enak banget. Seperti yang tadi udah gue review. Semoga restorannya indoor. Semoga AC-nya dingin. Makan guys. Lu yang belum makan. Oh iya benar. Makan guys. Ganteng. Gile, nih aktivitas bersama Aletra ini nggak beres-beres ya. Nah, abis ini mau apa? ATV. Dan karena gue lihat tadi ATV-nya nggak ada bekas tanah, terus dia ya bersih-bersih aja gitu. Kayaknya sih kalau cuma air sungai doang gue ATV sih gue. Oh iya. Berangkat ke aspal kok. Kalau aspal ngapain pakai ATV? Banyak gitu radial. Go-kart. Go-kart kalau di Oke. aspal. Oke, ini baru nih. Mobil Indonesia, view-nya alam Indonesia. Mantep ya. Terus ada yang lewat. Untuk sekarang kita akan bermain ATV dan juga ada games trivia lainnya sudah dipersiapkan oleh tim IO dan juga Aletra. Sekarang kita mau main game. Main game. Kalau main game lu ikut nggak? Enggak.
Kan lu nyetir paling banyak dari kemarin. Pasti takutnya capek. Iya. Takutnya capek. apapun kecuali nyetir. Bener. Gua join ke kalian aja. Mobil Gen Z approve ya. Benar. Kita mobil 2 juga milik Randy. Dadah. Mobil 4 disalah-salahin aja dilama-lamain. Benar. Iya, nanti kita bagi dari mobil 2. Boleh. Oh. Deal ya. Deal ya. Oh gitu. Pulangnya bareng nanti. Terus gue aja dibagi juga kan Febrinya nggak dapat. Wih, lanjut ke games kedua. Ini masukin barang ya, Mas? Betul, masukin barang. Masukin barang, guys. Yuk, udah. Oke. Untuk peraturan di luggage loading game. Jadi di sini peserta harus memasukkan barang-barang ini, koper dan kardus ke dalam bagasi mobil dalam waktu maksimal 1 menit. Oke. Dan yang paling wajib peraturannya adalah barang-barang tersebut tidak boleh melebihi dari headrest row kedua. Oh, kursinya 3. Row kedua apa ketiga? Row ketiga lipat. Oh, dilipat. 3, 2, 1, mulai. Oh, udah kelipet guys. Kalau di Jepang gue bantu. Tidak semua masuk. Jadi tadi kita latihan, abis ini Bener. Tunggu nih. Akhirnya lu nyetir. benar. Akhirnya nyetir. Bukan nyetir Aletra gue. Bener. Mah gampang. Yo, lu. Nah. Emang. Kalau ATV bisa lewat, mobil bisa lewat, jangan terlibat ya. Lewat sini. Siap. Ini lumayan itu 5 cm ada. Dengan badan velg ya. Yang mana aja nih, Mas? Yang mana aja pilih? Nyeker nggak apa-apa nggak? Gimana? Nyeker, aku nggak bos pak. Nanti untuk transmisinya sakit kalau nyeker. Gimana dong? Oh, ini motor bebek ya? Hampir mirip seperti motor. Saya nggak bisa motor bebek lagi. Nanti kita akan Motor angkat. Ada. Oke, siap. saya bantuin. Ini gua udah naik ATV-nya karena handlingnya aneh. Gua nggak akan main HP. Kita lihat aja ke depan. Tadi sayang banget lu nggak di videoin ya. Aksi total. Mantap. Ini seru ini, gearnya proper gearnya. Nah, itu yang lain tuh. Lagi nyebrang apa Mas ini? Sungai kecil. Sungai-sungayan ini. Waduh, yang ini Fortuner nih, cumi-cumi. Mantap. Kiri. Oke, lurus. Bagus, lurus. Rem kaki aja, rem kaki lurus. Wah, mukanya. Oke, gas. Gaspol! Pol! Pep, Yo, ini kasus men. buset. Kasus! Jangan SpongeBob. Tanjakan Melatin. Wah, ini kasus men. Gak bisa ini. Itu aja yang paling fit aja kayak gitu. Makanya. Dia dari tadi paling ugal loh. Iya. Makanya. Banyak-banyak doa semuanya. Ini tanjakan Moladin di depan.
Nah, bener. Woi. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih. Baik semuanya, Mas, terima kasih atas terima kasih kunjungannya. banyak. Mohon maaf dari kami satu tim RTV, banyak salah, banyak kekurangan. Mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih. Keren. Terima kasih. Ngapain sih? Ini lagi praktek, ujian praktek gua. Uprak. Iya, Gua lagi uprak. iya. Ya, ini copyright. Di malam terakhir bersama Aletra L8 EV ini di Magelang, kita senang-senang nih karena kita make V2L-nya dia untuk macam-macam. Pertama, kita karaokean di sini. Terus abis itu yang kedua apa? Jeng. Kalian nggak akan nyangka kita di sini barbekyuan full pakai listrik dari Aletra L8 EV. Kalau di sini sih kelihatan ada 2 kompor sama 1 panggangan ya. Jadi dayanya gede banget nih. Dan selama menggunakan V2L ini dia display di layar dalamnya. Kita bisa lihat di sini informasinya, sisa range-nya berapa. Terus habis itu kita bisa set juga maksimalnya cuma mau sampai berapa persen. Jadi nice banget, fiturnya lengkap. Selamat pagi di hari ketiga, di hari dimana kita pulang naik pesawat. Betul. Dan di depan kita ada apa, Feb? Kok kamu sih bahasa Indonesia anjing? Gue juga gak tau, pokoknya barang mahal dah. Barang mahal dah. Bukan R3-nya ya. R3-nya ya. Gue gak tau kenapa ada ginian di sini. Apa yang dilakukan? Awas ketabrak merak. Minggir, push. Dilihatnya dia. Yang disangkar mungkin yang Kenapa emang dilepas, Feb? Ada 6. Kenapa lu jempolin? Mantap maksudnya. Lu tuh gak salah satu di mana? lebih mahal yang hijau. Turis. Di sini langitnya bagus ya. Pinter banget. Tes nanjak koper. Ban aspal nih. Keren. Matahari, gimana nih? Kita disetirin sama artis. Dendi Mas. Boleh mencatut nama orang, Bro. Ini udah on cam ya, dia begitu ngomongnya. Iya kan? Aduh, disetirin enak banget tuh. Jadi enak. Gue dibully terus gua Gua- sama media drive ini. Gue jadi enak. Dia jadi enak. Dari Jakarta dia nyetir ya. Iya, dari kemarin nyetir mulu, men. Kita disuruh enak-enakan doang sama dia kayak the best nih orang gila. Mau dibeliin kopi apa, Bapak-bapak? Nice. Wih, akhirnya kita akan meninggalkan Magelang. Dadah Magelang. Kita sekarang menuju ke Semarang karena kita pulang naik pesawat ya. Oh iya. Iya. Gua belum beli tiket, Je. Pesawatnya- Ya kita selingkan kerja. Sekarang kita OTW ke Semarang. 2 jam aja. 2 orang 7 menit. Normal. Oke deh. Enak mobilnya santai. Bodo amat bisa sambil kerja. Lega banget. Nih gua kalau begini layar laptopnya nggak kena. Lega banget. Ya deh. Bisa rubah gini, coy. Ini. Dan yang paling keren apa? Bisa nanjak. Itu. Tungguin videonya. Nih, kontennya di sini. Ting. Ribet. Gak apa-apa. Gak Udah apa. biasa gue. Udah ada ya? Udah biasa. Udah tayang Udah harusnya? belum? Iya, harusnya udah. Dari tadi kita perjalanan nggak kita rekam gara-gara banyak yang kurang aman ya. Kurang aman. Iya, tadi Apa Febri, tuh misalnya? Febri banyak ngomongin orang, ngata-ngatain teman-teman satu bidang. Enggak. Terus habis itu Lo tau kan kalau yang biasa tuh yang lebih vokal. Nah, iya itu dia tuh. itu Febri. Terus habis itu tadi baru punya mobil telat ngerem di pintu tol. Jadi yang ngetap bisa Febri, malah sebenarnya bisa ngetap. Nih, Tapi ya, dia, ini. dia memilih mundur. Di videonya nih. Nyusahin. Gak ada. Itu gak ada videonya. Ada, gak usah dikirim. Berakhir juga trip ini. Trip yang seru. Gitu, tapi Naik mobil brand Indonesia. Sekali lagi kita kasih lihat mobilnya. Nice. Thank you Aletra. Thank you.
Ulang, baru rolling kameranya. Pemenang Challenge grup 4. grup 4 ya. Heboh dan seru banget. Bikin kakak-kakak luar biasa. Terima kasih, terima kasih. Kita race yang menang. Kita race menang. Foto yang mana yang ini nih? Ya, Feb nyusahin Feb, ngeditnya Feb gak usah. Pesawat kita delay 2 kali, tebak maskapainya apa? Nggak usah dijawab. Sampai jumpa di Jakarta via Batik Air. Bye bye. Itu disebut. Dadah. Kasih. Sampai jumpa di trip-trip selanjutnya. Kalau kalian suka sama style vlog kayak gini, boleh komen di bawah. Doain juga sering pergi-pergi. See you in the next video. Dadah. Dadah. Sampai jumpa di video YouTube selanjutnya.